Setelah menyesuaikan kondisinya, Qin Yichen mengambil satu langkah secara langsung. Suara itu berhenti sejenak, masih dengan sedikit sarkasme. Sepertinya pilihan Ares tentangmu untuk mengendalikan 3 pasukan tidak dianggap bodoh. Tapi aku dengan hormat menyarankanmu. Tidak sedamai yang kamu lihat di sekitar sini. Itu hanya tubuh yang hancur jika kamu mengambil langkah yang salah. Kembalilah dan peluk masa depanmu yang indah. Begitu suara itu jatuh, sebuah paket terbang keluar dari halaman tiba-tiba dan mendarat di tanah. Menghadiahimu. Saat paket itu mendarat, suara yang renyah terdengar. Hampir pada saat yang sama, Qin Yichen melangkah ke tanah, mengguncang puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Wow! Dengan suara yang tajam, Qin Yichen akhirnya bergerak. Bahkan jika dia tidak melihat pemandangan di sekitarnya, langkah kakinya masih cepat. Ingin mendorong kendali atas tubuhku? Mimpi. Qin Yichen melangkah keluar dalam satu langkah, dan itu sudah dekat. Letak pintu pelataran merupakan tempat gema paling kuat. Berhenti setengah langkah di depan pintu, Qin Yichen perlahan membuka matanya. Di dunia yang dia lihat, pada saat ini dia telah berdiri di dekat gerbang halaman selama 3 langkah. Keempat pintu itu palsu. Dinding ini yang asli. Meskipun saya telah menggunakan beberapa pemikiran, itu masih terlalu jauh. Qin Yichen berjalan langsung ke dinding, dan dunia di depannya tiba-tiba berubah. Saya melihat bahwa di halaman yang biasa-biasa saja, ada pohon yang menjulang tinggi dengan cabang-cabang menyebar ke langit, dan kanopi membentuk bayangan besar. Qin Yichen tidak terlalu banyak berpikir, jadi dia naik ke udara dan melihat kembali cara dia datang. Ternyata bagian jalan ini semua ilusi, semua hantu. Di bawah kanopi pohon raksasa, ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pintu kamar lagi, apa yang dilempar keluar kamar sebelumnya jelas-jelas segerombolan ular berbisa. Jika Anda berada dalam ilusi, jika Anda mengambil benda ini, Anda akan segera digigit ular berbisa. Meskipun dia tidak mungkin mengambil tindakan terhadap orang-orang di kuil perang dengan posisi pohon raksasa, dia masih ingin meninggalkan bekas luka pada Qin Yichen untuk membuatnya ingat. Tata letak ini tidak buruk. Penilaian acuh tak acuh Qin Yichen sama sekali tidak peduli. Mortal, mengapa kamu tidak takut bahwa hal-hal di depanmu juga ilusi? Pohon tua besar bergerak di belakangnya, dan cabang-cabang besar terkulai ke bawah. Qin Yichen menoleh dan melirik secara horizontal, dan tiba-tiba, cahaya dingin lewat, dan cabang-cabang yang menggantung terputus dalam sekejap. Wajah Qin Yichen dingin. Jika kamu melakukan kesalahan lagi, aku tidak akan sopan. Berdasarkan pemahaman Qin Yichen tentang Dao Fa di pengadilan 3000 Dao, mudah untuk mengatakan apakah itu ilusi. Tetapi premisnya adalah dia harus berhati-hati. Dari saat Qin Yichen menemukan ilusi pohon raksasa yang menjulang tinggi ini, dia sudah kalah. Penggunaan kekuatan di dunia ini masih sangat sederhana. Ilusi hanyalah sekilas dari ambang pintu. Menghadap kuil besar, Qin Yichen berbalik dengan santai. Mari kita bicarakan. Mengapa kamu berada di dekat Battle Secret Hall? Apakah kamu memiliki kesepakatan dengan Dewa Perang? Atau memiliki hubungan kepentingan? Pohon raksasa itu terdiam. Tekad Qin Yichen memberinya ilusi. Artinya, orang di depannya sudah memahami semua rahasianya. Tampaknya setiap kata yang diikutinya terkait dengan kelangsungan hidupnya. Tidak peduli seberapa kuat pohon raksasa itu, ia tidak terlepas dari sifat fananya. Itu hanya kehidupan yang sangat biasa, dan tidak terlepas dari belenggu, akar. Setelah pohon raksasa itu ragu-ragu sebentar, dia menjawab tanpa daya. Kuil suci perang ini telah ditonton oleh banyak orang. Kuil suci perang memandikanku dengan cahaya suci dan mempercepat pertumbuhanku. Sebagai harga, aku perlu melindungi anggota kuil. Ini semua urusanku dengan Ares, Dewa Perang. Setelah berbicara, pohon kuno itu berhenti merespons, seolah-olah Anda akan percaya atau tidak. Qin Yichen hanya tertawa. Gusu mengira dia telah mengutak-atik ini, tetapi dia tidak tahu bahwa Qin Yichen bukan orang di dunia ini, dan dia sangat mementingkan kecerdasan. Semua informasi yang dapat ditemukan di kuil sudah ada di tangannya. Qin Yichen telah membuat pemahaman terperinci tentang fakta bahwa kuil itu pernah diserang oleh iblis. Bagaimanapun juga, ini terkait dengan sarana yang mungkin ditinggalkan kuil. Ribuan tahun yang lalu, 1700 tahun yang lalu, iblis menyerang kuil, dan kuil mundur ke pengadilan Youran. Aku bertanya-tanya di mana tepatnya pavilion Youranting ini. Sekarang aku mengerti, sisanya mudah. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak perlu keberatan lagi. Dengan mengatakan itu, Qin Yichen langsung mengeluarkan Black White Crazy Blade dari cincin sumi, dan lengkungan berlebihan terbentuk di sudut mulutnya. Karena kamu tidak ingin menjelaskan, kamu hanya bisa menjagamu terlebih dahulu. Ekspresi dingin Qin Yichen, ditambah dengan cahaya dingin yang bermekaran di Swan by Mad Blade, segera membuat pohon raksasa itu bergetar. Kataku. 3 jam kemudian, Qin Yichen meninggalkan pohon raksasa dengan puas. Hasil panen kali ini tidak melimpah. Dia tidak hanya mendapatkan gambaran yang jelas tentang 3 kartu haul penting dari kuil, tetapi dia juga secara tak terduga mendapatkan cara untuk mematahkan kutukannya sendiri. Kutukan pada perisai Ares, Dewa Perang,
berasal dari pohon raksasa. Sangat disayangkan bahwa kutukan telah diresapi dengan cahaya suci oleh Dewa Perang Ares. Pohon raksasa juga tidak bisa dibuka. Namun, itu menjelaskan metode tracking ke Qin Yichen secara rinci. Yang paling sulit didapat adalah baklar Dewa Perang Ares. Kamu harus menyentuh baklar lagi, minum obat penyihir khusus, lalu duduk bersila untuk menghilangkan kutukan. Agak merepotkan, tapi jika kamu punya petunjuk, kamu tidak akan bisa melakukannya. Qin Yichen berpikir ringan. Kutukan ini memang sulit untuk diatasi. Jika God of War Ares tidak mau membiarkan orang-orang yang telah dikutuk itu hidup, hampir tidak mungkin ada orang yang selamat. Salah satunya adalah formula obat penyihir yang dibuat khusus, yang ada di tangan pohon raksasa, dan sudah sangat sulit untuk mendapatkan resepnya. Yang kedua adalah Anda perlu minum obat ketika Anda menyentuh perisai Ares, Dewa Perang. Itu sangat dekat dengan Ares, Dewa Perang, sehingga tidak mungkin untuk tidak. Itu sangat dekat dengan Ares, Dewa Perang, sehingga tidak mungkin untuk tidak diperhatikan. Adapun kutukan pengusiran terakhir, itu pasti luar biasa. Ketika saatnya tiba, Ares, Dewa Perang, akan datang dan menyela sesuka hati. Yang paling mengerikan adalah saat ini, hanya setengah tahun. Kecuali kekuatannya benar-benar hancur, sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukannya. Sudahlah, masalah ini bisa direncanakan secara perlahan, dan yang terpenting saat ini adalah memahami aturan dunia. Selain cara untuk mematahkan kutukan, Qin Yichen terkejut bahwa dia telah memperoleh beberapa aturan dunia. Menguasai aturan dunia juga berarti meningkatkan kekuatan. Dalam waktu singkat, dia tidak bisa menguasai terlalu banyak aturan dunia, tidak bisa menghadapi Ares, Dewa Perang, tapi itu sudah cukup untuk berurusan dengan Gilgamesh, yang juga hanya mengerti sebagian aturan dunia. Kembali ke rumah, Qin Yichen segera mulai mundur dan memahami aturan dunia. Pada saat yang sama, klan Naga Hitam, yang dipimpin oleh Gilgamesh, akhirnya melangkah ke medan bintang tempat aula perang suci berada. Gilgamesh berdiri di garis depan sejenis naga hitam, memandang ke seberang kuil dari jarak jauh. Angin, biarkan kamu melihat dan melihat metode raja ini. Dengan lambaian, Gilgamesh memerintahkan. Menyerang.